Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inshrah fadna wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Komar, yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Hidayah, para asatidz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah, kita masih bertahan. Di mana hari ini kita sampai kepada hari yang ke-10. Alhamdulillah. Pada kesempatan kultum ini saya akan membahas tentang rumus mencapai hidup berkah. Rumus mencapai hidup berkah. Mari kita membaca kalimat thayyibah untuk menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perjalanan hidup manusia terus berputar selama di dunia, dalam waktu dan jam yang ada, sampai ajal manusia tiba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita sebagai seorang hamba selama hidup di alam dunia, ingin selalu berkah menyerta dalam segala apapun jua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apalah arti hidup di dunia tanpa berkah Allah Ta'ala? Hidup terasa kosong dan hampa, sedikit pun tidak bermakna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Untuk mencapai berkah di dunia, rumusnya sangat sederhana. Bergeraklah dengan iman takwa, amalkanlah perintah agama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apalagi banyak berdoa, memohon berkah pada yang kuasa. Insya Allah berkah sempurna
dari dunia hingga ke surga. La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semoga dengan kalimat thayyibah ini iman kita bertambah, bertambah dan bertambah. Amin. Dalam syair ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa hidup manusia itu terus berputar. Dari siang ke malam. Dari minggu ke bulan. Dari bulan ke tahun. Dari detik ke menit. Dari menit ke jam. Tidak taunya sampailah ajal kita. Tidak terasa ya. Belum lama rasanya kita dulu masih anak-anak. Sekarang sudah punya anak. Belum lama rasanya kita dulu masih kecil. Sekarang sudah besar. Kalau kita bandingkan muka kita dulu imut-imut, sekarang amit-amit. Begitulah perubahan demi perubahan demikian cepat berlalu. Pada akhirnya kita akan menuju rumah yang asli. Di mana rumah kita yang asli? 2 kali 1 meter. Di mana itu? Kubur. Rumah asli kita ada 2. Di kubur dan di akhirat. Di akhirat nanti rumah kita yang asli ada 2. Bisa di surga, bisa di neraka. Apa yang kita pilih? Tentu kita memilih surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ini muka orang tua kita, silakan dilihat. Muka saudara kita, muka jamaah kita, coba dilihat, dipandang baik-baik. Satu saat muka-muka yang kita lihat ini mereka akan dipanggil oleh Allah. Sekarang kita bisa tertawa. Sekarang kita bisa bercanda, bisa jadi besok lusa, minggu depan kita di alam kubur. Itulah perjalanan manusia, sangat-sangat singkat dan sangat-sangat cepat. Yang kedua, kita sebagai seorang hamba, karena waktu demikian cepat, ajal pun demikian cepat, maka kita jangan sampai menyia-nyiakan hidup kita. Hendaknya hidup kita dipenuhi oleh nilai berkah. Nilai apa jemaah? Nilai berkah. Nilai berkah itu artinya nilai yang selalu ada kebaikannya. Apapun yang kita lakukan ada kebaikannya. Apapun yang kita ucapkan ada kebaikannya. Jadi berkah itu adalah bertambahnya nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Di rumah kita ada berkahnya, senantiasa menunjukkan kebaikan. Rumah bersih berarti rumahnya berkah. Anaknya soleh berarti anaknya berkah. Ibu bapaknya perhatian berarti ibu bapaknya berkah. Di kantor kita menjalani kerjaan dengan nyaman, atasan memperhatikan bawahan berarti kantor itu mendapatkan berkah. Di masjid kita tenang dan khusyuk melaksanakan perintah agama, berarti masjid ini mendatangkan berkah. Ya. Kemudian berikutnya, yang ketiga, apa artinya hidup di dunia walaupun umur kita panjang, kalau tidak mendapatkan hidup berkah, maka akan terasa kosong, hampa, tidak ada maknanya hidup kita. Walaupun duit kita banyak, kalau enggak berkah, duit itu tidak ada artinya untuk kita. Malah akan menjadi malapetaka, akan menjadi hal-hal yang dapat mengganggu pikiran kita. Walaupun kita enggak punya apa-apa, sederhana hidup kita, rumah kita sederhana, semua kita sederhana. Tapi kalau berkah, maka itu akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup.
Jadi yang kita inginkan adalah hidup penuh dengan berkah. Hidup miskin berkah bagus gak? Bagus gak? Hidup kaya berkah gak? Tambah bagus. Miskin berkah, cakep. Kaya berkah tambah cakep. Pilih yang mana? Kaya berkah, amin. Kalau kita kaya berkah, banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa menyumbang, berbagi, berderma. Jadi orang yang hidupnya berkah itu setiap detik, setiap menit selalu ada nilai kebaikan dalam dirinya. Tapi bagi orang yang nggak punya hidup berkah, yang ada adalah sia-sia. Tidak berarti, tidak bermakna. Apa yang dilakukan sia-sia. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya dan caranya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian berikutnya, pertanyaan kita, bagaimana caranya agar kita mendapatkan hidup berkah? Rumusnya gampang, sederhana. Apa rumusnya? Bergerak. Apa? Bergerak. Dulu kami diajarkan di pesantren al-harakah barokah. Dua kata. Al-harakah barokah. Bergerak itu mendatangkan berkah. Coba lihat orang-orang di muka bumi ini. Siapapun yang bergerak pasti mendapatkan berkah. Bapak-bapak yang kerja mendapatkan berkah. Apa berkah bapak-bapak yang kerja? Dapat gaji, betul? Dapat duit. Ibu-ibu nih olahraga, bergerak olahraga. Apa berkahnya ibu-ibu? Sehat, badannya kuat. Ibu-ibu masak di dapur, bergerak. Apa berkahnya? Anaknya dapat makan. Suaminya dapat makan. Coba ibu-ibu diam aja, nggak usah bergerak, nggak usah masak. Apa yang terjadi? Nggak ada berkahnya. Anaknya kelaparan, suaminya juga kelaparan. Nih saya nih bergerak nih, saya bergerak nih, menyampaikan ilmu. Apa yang saya dapatkan? Pahala jariah. Ya, pahala dari Allah. Begitu. Sekecil apapun pergerakan itu pasti ada nilai keberkahannya. Makanya lihat itu, orang yang gigih berjuang mencapai tujuan, dia akan mendapatkan berkah demi berkah. Nih adik-adikku semuanya nih. Kalau kamu pengen mendapatkan berkah yang sempurna, hafalkan Al-Quran. Yakin? Kalau kamu nih setiap hari menghafal Quran, Allah akan terus mencurahkan berkah. Berkah otaknya tambah pinter. Berkah hatinya tambah tenang. Berkah hidupnya tambah nikmat, tambah bahagia. Jadi keberkahan yang benar-benar berkah bila pergerakan itu didasari oleh dasar iman dan takwa. Melaksanakan perintah agama. Nah, kita ke masjid ini. Inilah keberkahan yang besar yang kita dapatkan. Makanya rata-rata orang yang rajin ke masjid pasti kehidupannya akan selalu berkah. Hatinya tenang, hatinya damai, pikirannya lapang, pikirannya terang. Betul jemaah? Coba kalau kita melangkah ke tempat yang tidak baik, ke tempat orang yang berbuat durhaka, ke tempat tawuran umpama nih. Ada orang berangkat ke tempat tawuran. Kira-kira dapat berkah enggak? Apa yang didapatkan? Emosi, marah-marah, ya, pukul sana, pukul sini. Jadi keberkahan itu tidak akan didapatkan di tempat yang buruk. Keberkahan itu didapatkan di tempat yang baik. Dengan cara yang baik. Kita membaca Quran dapat berkah dari Al-Quran. Kita sholat berjamaah dapat berkah dari sholat berjamaah. Ya, kemudian terakhir, untuk menyempurnakan keberkahan itu banyak berdoa. Coba lihat, MC, ulama-ulama kita, ulama lokal, ulama nasional, internasional, selalu dalam doanya itu semoga hidup kita berkah, betul? Ya Allah berkahilah rezeki kami, ya Allah berkahilah rumah tangga kami, ya Allah berkahilah bangsa dan negara kami. Jadi saking pentingnya namanya berkah, semua kita berdoa mengharapkan berkah.
Dan keberkahan yang paling tinggi manakala kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu, itu keberkahan terakhir. Nanti ketika masuk surga, kita menikmati indahnya hidup di surga. Bertemu dengan wajah Allah. Nikmatnya tiada tara, itulah keberkahan yang akan kita dapatkan, yang tidak bisa kita ukur dengan apapun. Semoga semua para jamaah yang hadir ini senantiasa mendapatkan berkah dalam hidupnya. Amin. Berkah ekonominya, rezekinya lancar, uang yang banyak. Amin. Berkah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Berkah anak keturunannya menjadi para penghafal Quran. Anaknya soleh dan solehah. Amin. Berkah pekerjaannya, rezekinya ngalir, rezekinya lancar, karirnya lancar, dan semua kita dapat pergi haji dan umrah untuk mendapatkan berkah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kafartul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.